Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perikop daripada pembacaan kita tadi dia berjudul Yesus sebagai Imam Besar. Kalau kita melihat, kalau kita tahu bahwa yang namanya imam besar, ya, imam saja itu sudah besar, ditambah lagi besar di belakang, berarti besar, besar gitu ya. Dan yang harus dilakukan oleh seorang imam besar adalah juga perbuatan-perbuatan yang besar di dalam seluruh hidup dan tugas tanggung jawabnya. Seorang imam besar itu bertindak kepada umatnya dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia sebagai penyambung lidah, ya. Kalau misalnya di pemerintahan mungkin anggota dewan, ya, tapi itu dipilih oleh manusia. Kalau imam besar pada zaman itu adalah orang yang bertugas untuk menyambungkan lidahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, tapi itu dia dipilih oleh Tuhan. Dia menjadi seorang mediator, dia yang memediasi antara umat dengan Tuhan. Dia mewakili orang-orang, ya, semua orang, baik orang-orang yang melabelkan dirinya benar ataupun orang-orang yang berdosa. Namun kadang-kadang ada imam-imam besar yang menganggap bahwa dirinya besar dan adalah penyambung lidah dengan Tuhan, maka dia sering mencemooh umatnya. Dia merasa bahwa beta benar dan ale salah, ya, beta hidup saleh dan ale berdosa. Namun itu tidak terjadi dengan Yesus. Yesus menjadi imam besar karena dia punya kualifikasi, kayak caleg, ya, punya kualifikasi yang besar juga, ya. Bahwa syarat-syarat yang tadi disampaikan, dia harus bisa menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan, dia harus bisa menjadi penyambung lidah antara manusia dengan Tuhan. Yesus melebihi itu, ya. Yesus ditunjuk langsung oleh Allah Bapanya untuk menjadi manusia, ya, dan melakukan ini dan itu sama seperti manusia. Yesus lahir seperti manusia, bahkan di kandang yang hina, di tempat yang tidak layak sebenarnya untuk seorang imam besar, ya. Yesus kemudian pun harus mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia. Padahal secara kualifikasi Yesus unggul, ya. Dia memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, tapi dia punya persyaratan yang spesial adalah karena dia anak Allah. Seharusnya dengan yang spesial anak Allah itu Yesus bisa tawar-menawar dengan Bapaknya. Beta mau menangis, ya. Di dalam Alkitab pernah disampaikan bahwa Yesus juga menangis, ya. Jadi kalau hari ini ada yang masih menangis, jangan bilang laki-laki boleh menangis, bencong. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus juga pernah menangis, ya. Menangis itu manusiawi. Jadi kalau ada yang masih menangis hari ini, bersyukurlah karena masih hidup, ya. Karena kalau sumati orang-orang di sekitar menangis satu kompi juga, ya, ketong slow baik saja, tidur lunjur panjang, senyum pula. Jadi bersyukurlah kalau masih bisa menangis hari ini. Yesus bisa saja menolak ketika dia mengalami cobaan. Yesus bisa saja menolak ketika dia mengalami penderitaan, bisa. Karena dia negosiasi dengan Bapa. Ya, oh beta sih mau. Beta mau yang begini, beta sih mau yang begitu, beta mau itu saja, yang ini jangan. Bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi seperti yang disampaikan di dalam bagian firman Tuhan tadi bagi kita adalah Yesus tidak melakukannya.
Yesus kemudian menjalani kehidupannya sama seperti manusia, merasakan semua hal yang dirasakan oleh manusia tanpa terkecuali. Bahkan akhirnya Yesus harus mati, walaupun sebenarnya Yesus tidak bersalah. Tapi setelah kematiannya, Yesus kemudian bangkit dan memberikan kepada kita semua keselamatan dan kehidupan kekal. Sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Imam besar Yesus itu kemudian menjadi teladan bagi semua orang yang ada pada saat itu, tapi juga bagi kita semua yang ada pada saat ini, bahwa hari-hari kehidupan kita itu berat. Karena ada banyak hal yang ada di pikiran, ada banyak hal yang ada di bahu, ada banyak hal yang ada di hati yang kemudian tidak bisa kita pungkiri kecuali ya, pingsan. Tapi kalau pingsan juga tetap pikir lain, bisa bangun kah belum? Itu berarti bahwa hanya satu saja yang bisa melepaskan kita dari semua hal di hidup ini, yaitu mati. Jadi selama kita masih hidup di tengah-tengah hidup ini, semua itu silih ganti datang dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya Bapak-bapak dan saudara-saudara yang ada di sini merasa bahwa ketemu ibu beban yang paling besar tinggal di sini, saya keluar-keluar. Ibu pendeta tuh dia senyum-senyum senang saja gitu ya, datang terus pulang lagi, bisa pergi di ACC, bisa pergi KFC dan lain-lain. Belum tentu. Mungkin kita punya beban yang lebih besar yang mereka pikirkan dibandingkan dengan bapak-bapak saudara-saudara yang ada di sini. Atau ada banyak hal lain yang bergejolak di hati, kayaknya kita susah bisa lah ya jual ya. Ibu pendeta tuh kayaknya kuat, Bapak Ibu majelis tuh kayaknya kuat bareng sembahyang, terus belum tentu. Mungkin karena kita pendeta, kita merasa bahwa sudahlah pendeta nanti jalan saya Tuhan jaga, tak senggol sekali di muka situ lalu bilang orang bikin. Dan mungkin bapak-bapak saudara-saudara yang ada di sini lebih rajin berdoa daripada beta. Saya tahu juga ya. Itu berarti bahwa semua hal dalam hidup ini tidak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sang imam besar itu kemudian menjadi teladan bagi kita bahwa beta yang anak Allah, beta yang spesial, beta yang imam besar saja menjalani semua hal itu di dalam hidup dengan sebuah ketaatan. Karena Allah Bapanya menyuruh dia untuk datang ke dunia menjadi manusia, hidup seperti manusia, menjalani ini dan itu sebagai manusia, dan untuk keselamatan dan kehidupan kekal bagi manusia yang berdosa ini. Maka Yesus melakukannya dalam sebuah ketaatan. Ya, Bapak Ibu taat. Ya. Kalau bola balik tetap taat. Ya. T-A-A-T, taat. Ketung baca dari belakang lagi, T-A-A-T, taat. Jadi taat itu bola balik, jungkir balik tetap taat. Kalau contoh baik, B-A-I-K, baik. Kalau baca dari belakang, sudah. Dan lain-lain ya. Tapi taat tidak. Taat mau bola balik, jungkir balik sampai bagaimana, tetap taat. Itu berarti bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sang imam besar yang taat itu, kita pun harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu taat.